Nah, setelah tadi teman-teman sudah pelajari di bagian materi ke-12 yaitu format konten dan juga copywriting yang diminati oleh konsumen. Nah, sekarang kita udah masuk di penghujung materi, di penghujung video. Apa itu? Kita bakal bahas mengenai testing ads sampai winning ads. Nah, jadi di materi ini saya akan share beberapa format testing iklan saya, template-nya, apa aja yang saya pakai, dan gimana format pembuatan iklannya, sampai saya bisa mendapatkan winning ads. Nah, saya sampai sekarang masih testing terus. Kenapa? Karena kan udah saya bilang di awal dunia digital tuh benar-benar luas. Ketika ada orang yang pengen ini, tiba-tiba berbeda, besoknya pengen hal yang lainnya. Apalagi beda konten pasti bakal beda hasil, beda targeting juga pasti bakal beda hasil, apalagi beda pembuatan iklannya. Contoh saya bikin iklannya bulan kemarin, winning. Ketika kita bikin lagi bulan sekarang, malah bisa dibilang boncos, ada hal kayak gitu. Atau juga masih bisa bisa dibilang masih winning juga, ada juga kayak gitu. Kenapa? Karena memang habit orang-orang atau mungkin kesukaan orang-orang kan bakal berbeda banget. Contoh kayak teman-teman deh, mungkin bulan kemarin lagi suka sama celana katun. Tiba-tiba bulan sekarang pindah tuh ke celana kargo. Mungkin bulan depan bakal beda lagi. Bulan depan bakal beda lagi. Makanya di sini kita bakal testing terus-menerus. Gitu aja formatnya. Testing iklan, baca data, analisis. Kalau bagus kita bakal biarkan. Kalau jelek kita bakal ganti. Nah, kita dibaca, dievaluasi. Jeleknya karena apa? Kontennya, copywritingnya, targetingnya, atau produknya. Atau mungkin timnya yang mungkin salah gitu. Jadi kita bakal bikin testing terus sampai mendapatkan winning ads. Winning ads apa? Winning ads adalah iklan yang sudah mendapatkan profit. Walaupun profitnya kecil, itu udah disebut dengan winning ads. Nah, gimana caranya kita meningkatkan profitnya? Ntar kita bahas di ntar kita bakal bahas di dalam materinya, teman-teman ya. Oke, kita bakal langsung masuk ke bagian testing ads sampai winning ads. Nah, jadi ketika teman-teman tuh ingin beriklan, pasti akan mengalami fase yang namanya testing. Testing ini untuk kita menjual brand lama, tapi mereka tuh baru bikin produk baru. Kita pasti bakal testing lagi, karena kan beda produk. Kalau mungkin kemarin kita pakai bahannya mungkin pakai bahan ceruti. Nah, mungkin produk sekarang mungkin berbeda bahannya. Mungkin pakai bahan apalah mungkin yang lebih bagus atau mungkin juga yang lebih murah kan juga bisa bikin kita bisa bikin juga. Mungkin produknya bakal kita bikin bakal lebih murah lagi. Nah, kita kalau pengen dapat pasar, pengen dapat iklannya bagus, kita pasti bakal testing lagi di awal. Karena kan beda apa? Beda brand, apalagi beda produk. Brandnya sama tapi beda produknya. Atau mungkin beda target market juga atau mungkin juga beda di bagian segi brandnya jika kita bakal testing lagi. Contoh, saya dapat brand di bagian travel, saya bakal testing. Karena kan mungkin saya belum pernah iklan travel, terus tiba-tiba dikasih, saya juga pasti bakal testing dulu. Biar apa? Biar ketahuan format brand tersebut, iklannya itu bagus di mana. Entah di bagian kontennya, foto kah, atau mungkin video kah, atau mungkin di bagian usianya berapa. Atau juga masuk ke bagian wilayahnya, atau juga masuk ke bagian detail targetingnya atau copywritingnya. Atau memang bagus di bagian meta, Facebook aja, atau mungkin IG aja, atau mungkin hal-hal yang lainnya. Nah, di sini makanya kita perlu banyak-banyak testing. Biar apa? Biar kita tahu hasilnya kayak gimana. Jadi, kalau teman-teman ingin dapat hasil yang bagus, pasti harus testing dulu di awal. Karena kalau kita ngomongin hasil, pasti harus coba dulu, harus trial dulu. Trial and error. Jadi ketika kita coba testing, ketika jelek kita bakal evaluasi. Tapi ketika bagus, alhamdulillah kita bakal biarkan dan kita bakal mencari lebih banyak lagi biar profitnya lebih gede lagi. Nah, yang pertama kali saya lakukan di bagian testing di sini biasanya untuk semua produk ya, baik properti, fashion, retail ataupun travel, saya bakal lakukan pertama, saya bakal testing dulu. Saya biasa pakai iklan yang objektifnya adalah nggak langsung ke penjualan. Saya bakal bikin dulu pertama pakai objektif traffic atau awareness. Kenapa? Biar kita memviralkan dulu konten atau produk kita. Dan juga agar mereka, audiens kita, agar mereka banyak orang yang sadar dan menunggu-nunggu. Balik lagi ke bagian tujuan campaign. Tujuan campaign ada 6. Ada awareness, traffic, interaksi, prospek, aplikasi, dan juga masuk ke bagian penjualan. Nah, udah saya jelaskan tujuannya apa aja dan masing-masing tujuan punya kolamnya masing-masing. Apalagi buat di awal. Walaupun brandnya lama, karena produknya baru, kita pasti bakal lakukan testing. Jadi kita bakal manasin dulu intinya. Dan apalagi buat teman-teman yang baru pertama kali bikin BM dan juga bikin akun iklan. Dia tuh butuh dipanasin dulu. Sama kayak kita lagi pengen balapan lah. Kayak pengen pakai motor, pengen pakai mobil. Kita kalau pengen pergi pasti harus panasin dulu mesinnya. Biar apa? Ya mungkin biar gak mogok. Juga masuk ke bagian perawatan mesin. Biar gak gampang rusak. Biar kita gak sering servis juga. Jadi juga harus ada fase buat manasin dulu. Ketika sudah panas,
baru kita bakal bisa untuk jalan. Entah mungkin kebut-kebutan atau mungkin pelan-pelan, tetap harus panasin dulu di awal. Sama juga kayak iklan. Apalagi buat teman-teman yang add iklannya, akun iklannya baru atau BM-nya baru, itu algoritmanya masih nol, masih dingin. Nah, gimana caranya ketika kita pengen panasin? Nah, di sini kita bakal pakai objektif yang namanya traffic atau awareness dulu. Jadi jangan langsung ke jualan. Biar apa? Pertama, biar kita panasin dulu di bagian algoritma akun iklannya. Kedua, biar nanti ketika kita jualan udah enak buat jualan. Kenapa? Karena sudah panas. Nah, takutnya kalau teman-teman tiba-tiba pakai untuk di bagian konversi, entah di bagian interaksi, entah prospek, entah penjualan, itu kan masuk ke bagian penjualan ya, ke bagian selling. Nah, tiba-tiba kita baru bikin akun iklan, baru bikin BM, tiba-tiba langsung jualan. Pertama, algoritma belum panas. Mungkin leadnya masih sedikit. Mungkin juga bakal bisa dibilang campaignnya bounce juga bisa kayak gitu. Nah, makanya di sini kita bakal antisipasi dengan pembuatan iklan objektif yang buat branding dulu. Apa itu? Traffic atau awareness. Ditambah, kalau kita bikin traffic dan awareness, kita bisa bikin custom audience juga. Contoh, teman-teman pakai awareness traffic atau mungkin juga pakai awareness tapi tujuannya tuh adalah true play konten video, karena kan kalau true play dia masuk ke bagian kontennya harus video. Nah, kita bikin pakai kontennya video dan juga masuk ke bagian iklan, kita pilihnya ada true play. Nah, di situ kita mungkin jalan iklan beberapa hari. Nah, ntar ke depannya saat kita pengen jualan, entah mungkin pakai prospek atau mungkin pakai interaksi atau juga pakai penjualan, kita bisa bikin custom audience. Walaupun bisa teman-teman belum gede, nggak apa-apa. Karena kan teman-teman di awalnya udah manasin dulu. Nah, ntar masuk ke bagian jangkauan. Semakin lama kita bikin iklannya, semakin banyak yang kita jangkau. Nah, kalau jangkauannya semakin gede, tandanya ketika kita bikin rasa kemudian bakal semakin bagus. Ini sama juga masuk ke bagian episode teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah jalan dekatnya lumayan lama, contoh misalkan sepekan atau mungkin 2 pekanan atau mungkin sebulan, kan lebih bagus tuh. Trafficnya udah banyak, orang yang jangkau juga udah banyak. Nah, jadi ketika kita bikin audiens, custom audience, entah di bagian masuk ke bagian video atau di landing page kita pakai situs sumbernya, atau sumbernya ke Instagram juga bisa kan pakai profil IG ya. Nah, jadi ketika kita bikin custom audience udah bagus. Nah, jadi kita bakal bikin dulu pertama pakai objektif ke masuk ke bagian traffic atau awareness. Biar apa? Biar kita manasin akun iklan yang pertama. Yang kedua, biar kita bikin kontennya tuh viral dulu atau produknya bakal banyak yang nunggu-nunggu dan mereka bakal sadar, oh ini brandnya baru nih. Apalagi buat teman-teman yang brandnya juga baru sama, bakal bikin traffic atau awareness dulu. Nah, untuk awareness bisa pakai true play kalau pakai kontennya video. Tapi kalau nggak pakai video bisa konten foto juga, biasa-biasa aja. Kita bisa pakai masuk ke jangkauan yang banyak juga. Itu masuk ke bagian set iklan. Nah, ntar kita bakal praktekkan gimana cara untuk bikin konten atau gimana cara untuk bikin iklannya di bagian dashboard. Nah, di sini kita bakal jelasin dulu di bagian teorinya, teman-teman ya. Nah, kalau traffic, teman-teman bisa pakai boost post juga sama. Karena kan boost post masuk ke bagian traffic. Entah bikinnya langsung lewat sosial media IG atau mungkin bikin lewat meta bisnis. Nah, cuman kalau saya sarankan bikinnya lewat meta bisnis ya. Biar apa? Biar akun iklannya satu pintu. Jadi ketika kita baca data satu pintu di satu akun iklan. Nah, itu masuk ke bagian traffic. Atau teman-teman juga bikin lewat campaign di bagian objektif traffic. Itu juga bisa mengarah ke beberapa hal, ke situs web, ke halaman atau ke profil IG juga bisa. Nah, entah teman-teman bebas memakai traffic atau memakai boost post karena sama-sama keduanya sama-sama memberikan engagement yang banyak. Nah, ntar mungkin mengarah ke halaman IG. Nah, ntar mungkin udah jalan beberapa hari kita bikin custom audience. Nah, kita bakal ambil sumbernya itu dari si akun IG kita. Itu juga bisa kita lakukan. Nah, ntar untuk prakteknya kita bakal liatin ya teman-teman ya. Nah, untuk bikin konten atau mungkin bikin iklan traffic atau juga awareness, ini biasa saya lakukan rentan waktu 3 sampai 14 hari. Paling bagus sih 14 hari. Kenapa? Biar mereka tuh terlewat hari weekend dan hari weekday. Dan terlewatnya 2 kali, yaitu apa? 2 pekan. Contoh, pekan pertama yang ramai iklannya itu hari weekday. Ternyata di pekan kedua sama juga tuh harinya hari weekday. Oh, ternyata iklan kita memang ramainya di hari weekday. Jadi kita jangan kaget ketika weekend tuh agak sepi. Karena kan risetnya kita dapat data realnya tuh memang ramainya tuh di weekday. Jadi bagi teman-teman yang pengen testing bisa lakuin minimal 3 hari. Maksimalnya 14 hari gitu. Nah, ini paling bagus, 14 hari paling bagus. Kenapa? Karena tadi hari weekend dan juga weekday kelewat dan dia terlewat selama 2 pekan, yaitu kelewat 2 hari. Kenapa kita masukin 3 hari dan juga 14 hari? Biar kita dapat datanya lumayan banyak. Karena kalau cuma jalanin 1 2 hari itu nggak kerasa. Apalagi iklan tuh dia tuh manasin dulu di awal. Jadi belum kelihatan datanya. Nah, biasanya kelihatan tuh per 3 hari. Jadi kalau udah jalan 3 hari, baru tuh kelihatan di bagian performanya. Entah tuh traffic atau awareness atau prospek, pasti kelihatan di bagian performanya.
gitu ya. Jadi teman-teman bisa lakukan 3 sampai 14 hari. Nah, cuma kan saya juga paham di sini teman-teman masih bakal ngomongin masalah budget. Nah, jadi makanya saya di sini bilang kalau teman-teman pakai budget sedikit boleh 3 hari aja itu udah cukup. Nah, tapi kalau teman-teman pengen lebih bagus testingnya dan juga mungkin budget iklannya banyak, nah boleh di testing 7 sampai 14 hari. Biar kelewat harinya tuh kelewat semua, weekend dan juga weekday, dan dia kelewat selama 2 kali. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau sudah teman-teman bikin campaign traffic ataupun awareness, nah teman-teman di sini bakal masuk ke bagian penjualan. Karena kan pertama algoritmanya udah panas. Yang kedua, kita udah banyak dapat database atau mungkin kontennya udah viral, udah FYP, banyak viewernya, atau mungkin juga banyak rekomendasinya. Kenapa? Karena kan kita pakai campaign LTV-nya adalah traffic atau juga awareness. Nah, di sini ketika kita sudah jalan, contoh misalkan jalan 5 hari atau mungkin juga jalan 10 hari. Nah, barulah kita bakal bikin ke bagian selling. Jadi kita bakal bikin campaign yang objektifnya adalah conversion. Nah, setelah trafficnya rame, kontennya rame, banyak juga rekomendasinya atau mungkin juga ada FYP. Nah, lalu kita bakal mengubah engagement itu semua ke mana? Ke penjualan. Kenapa engagement? Karena kan traffic dan awareness itu masuk ke bagian engagement. Hanya membuat kita banyak orang yang nonton, like, atau juga komen, atau juga share, atau juga feed profile IG. Nah, ketika sudah rame semuanya, trafficnya rame, kontennya rame, nah kita bakal menguas itu semua, engagement itu semua ke bagian penjualan. Gimana caranya? Kita bakal pakai conversion untuk penjualannya. Entah mungkin kita bisa pakai kontennya sama juga bisa kan. Udah kita pelajari gimana cara pakai konten iklan yang sama, entah di bagian udah pernah diposting atau di bagian konten iklan kita. Jadi kita bisa lagi pakai konten tersebut kalau memang masih relate di bagian konten conversion ini atau mungkin banyak rekomendasinya. Terus kita pakai buat iklan biar orang juga banyak yang kliknya. Karena kan itu masuk ke bagian sugesti orang-orang. Ketika banyak rekomend share atau mungkin juga FYP, mereka bakal juga ikut buat klik atau juga mereka bakal ikut buat nonton konten kita, entah foto ataupun entah video. Nah, terus gimana cara mengubah engagement semua ke penjualan? Di sini kita bakal pertama bakal baca data. Jadi kita bakal pakai hasil data iklan dari traffic atau awareness sebagai targeting. Gimana caranya? Udah kita bahas di bagian teknik membaca campaign. Itu kita bisa pakai namanya perincian. Kita udah custom kolomnya, terus kita bisa pakai perincian. Ketahuan tuh semuanya, usianya berapa yang banyak lihat konten kita, atau mungkin juga banyak lihat iklan kita. Terus juga mereka dari mana aja di bagian wilayahnya. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sebagainya. Terus juga masuk ke bagian jenis kelaminnya, laki-laki kah, perempuan kah. Terus juga masuk ke bagian platformnya, Facebook kah, IG kah, Audio Network kah, Messenger kah. Nah, terakhir masuk ke bagian penempatannya, Facebook Reel, IG Reels, IG Story, Facebook Story. Nah, semuanya bakal ke tracking di bagian pixelnya. Jadi kalau kita udah pakai kontennya atau mungkin campaignnya traffic dan juga awareness, itu kan bakal nge-report di bagian dashboard. Nah, kita baca di sini. Nah, ntar ke depannya kita bakal pakai itu sebagai targeting untuk di campaign conversion. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum punya banyak data, apalagi belum pernah jalan iklan, nah kita bisa pakai data yang dipakai untuk di campaign yang traffic dan juga awareness. Itu buat data dasar di bagian umur, wilayah, jenis kelamin, ataupun juga di bagian platform atau di bagian si penempatannya juga bisa dipakai. Gitu. Walaupun memang beda ya. Traffic sama onus kan beda. Beda apa? Beda kolamnya. Kalau buat traffic mungkin orang-orang yang nonton dan juga suka ngeklik iklan. Kalau awareness mereka cuma nonton doang. Nah kalau conversion, selain mereka suka nonton dan juga suka klik, mereka udah ada minat buat beli produk kita. Nah, nggak apa-apa. Jadi kalau kita belum punya banyak data, apalagi belum punya data buat di awal kita mau targeting ke siapa, kita bisa pakai targeting yang memang udah kita pakai di campaign traffic ataupun awareness yang kita pakai buat manasin. Nah, setelah kita pakai itu semua, kita juga bisa pakai strategi iklan. Di sini kita bisa pakai jalanin. Kalau di sini kan mungkin kita pakai strategi dasar ya. Satu, satu, satu. Karena kan kita di sini masuk ke bagian manasin. Kalau manasin mungkin kita nggak terlalu serius ya. Karena kan kalau manasin kan ini cuma buat manasin doang. Walaupun boleh-boleh aja serius. Kalau mungkin kita pakai konten yang bagus juga tetap pakai konten yang bagus. Tapi kalau kita mau baca data ya boleh. Walaupun nggak juga nggak jadi masalah. Karena di sini kita cuma manasin doang. Manasin apa? Manasin konten dan juga manasin si algoritma akun iklan kita yang baru pakai buat iklan. Atau mungkin kita pernah libur beberapa hari atau mungkin cuma beberapa pekan atau juga beberapa bulan kita nggak jalan iklan. Terus tiba-tiba kita mau iklan lagi. Nah, biasanya kita harus manasin lagi di awal karena algoritmanya udah dingin lagi. Jadi yang awalnya sering jalan iklan tuh udah panas, algoritmanya udah panas. Tiba-tiba mati karena kita mungkin libur iklan. Terus kalau kita pengen jalan lagi, kita harus manasin lagi di awal. Biar apa? Ya biar bagus lagi sama kayak di awal. Jadi ketika kita bikin iklan, kita manasin lagi dengan si traffic ataupun awareness.
Terus juga di bagian ke iklan penjualan atau juga masuk ke bagian selling, teman-teman udah bisa pakai strategi iklan. Atau mungkin satu-satu atau mungkin juga split test atau juga masuk ke bagian split test kemudian, split test lookalike audience atau juga masuk ke bagian strategi umum, kita pakai targeting kemudian atau juga lookalike audience. Nah, cuman di sini saya kasih saran ke teman-teman. Bagi teman-teman yang pakai strategi split test, saya sarankan minimal satu asset tuh 50.000. Contoh, teman-teman pakai iklan budgetnya tuh 200.000. Tandanya teman-teman bisa bikin 4 adset. Karena satu adset tuh dihitung 50.000. Jadi kalau teman-teman pakai budget 200.000, tandanya teman-teman bisa bikin 4 adset. Nah, per adset mungkin dibedakan. Mungkin lokasinya doang, mungkin umurnya doang, mungkin jenis kelamin aja, atau juga mungkin di bagian detail targetingnya aja. Karena kalau dibedakannya terlalu banyak, kita bakal bingung. Ini jeleknya karena apa? Ini bagusnya karena apa? Tapi kalau dibedakannya salah satu, kita jadi lumayan bisa baca data. Karena mungkin berbeda di bagian jenis kelamin, umur, ataupun di bagian wilayah, atau juga masuk ke bagian detail targetingnya. Atau juga boleh dibedakan di bagian kontennya aja juga boleh. Atau juga copywritingnya aja juga boleh. Nah, fungsi kita pakai strategi split test agar kita lebih cepat dapat data yang berkualitas atau juga lebih cepat dapat winning campaign. Kenapa? Karena kan kita pakai split test, kita pakai beberapa lokasi, kita pakai beberapa iklan, atau kita pakai beberapa umur, atau kita pakai beberapa detail targeting. Jadi kalau kita pakai strategi dasar satu kan itu lumayan lama. Kenapa? Karena kita cuma pakai satu ad set. Nah, ini cocok buat teman-teman yang pakai budgetnya minim. Tapi kalau teman-teman udah pakai budgetnya lumayan, di situ pakai strategi iklan di bagian speed test. Entah mungkin copywritingnya dibedakan. Entah mungkin bisa juga pakai speed test kemudian atau juga bisa pakai speed test yang lookalike audience. Nah, ini untuk bagian strategi iklan pertama kali saya jalan. Jadi saya nggak langsung ke jualan. Saya biasanya bakal langsung pakai objektif traffic ataupun awareness. Biar kita manasin dulu di bagian algoritma iklannya atau juga manasin di bagian konten atau produknya. Ketika sudah jalan minimal 3 hari ataupun 14 hari, saya bakal pindahkan itu semua, dimatiin iklannya, si traffic ataupun awareness, kalaupun masih mau jalan juga boleh, mungkin masih pengen manasin, tapi kalau kita terbatas budgetnya, matiin aja campaign tersebut. Dan kita bakal pakai campaign baru, yang objektifnya adalah conversion, entah mungkin prospek, interaksi, atau penjualan. Tergantung teman-teman iklannya mengarah kemana, gitu. Nah, ketika sudah pakai conversion, kita bisa pakai data hasil iklan di bagian traffic ataupun awareness sebagai targeting baru ataupun targeting awalan. Dan juga kita bisa pakai strategi split test biar lebih cepat dapat winning campaign karena kita pakai beberapa wilayah, beberapa konten, beberapa targeting dan juga beberapa umur dan sebagainya gitu.